Oke, sebelumnya, apakah suara Ibu telah terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih. Sebelumnya, Ibu ingin kalian semua on cam ya, karena walaupun kita pembelajaran daring, kita harus tetap berinteraksi. Jadi, Ibu akan catat bagi anak-anak yang tidak on cam. Bagus, sudah pada on cam semua ya. Muhammad Haki, sudah on cam belum itu? Nah, cakep. Nah, kemudian Ibu akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Loh, mana? Nggak ada suaranya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Sehat, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini itu bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sekarang coba Ibu ingin kalian kirim emoji, reaction emoji di chat yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Ibu penasaran banget apakah kalian hari ini semangat atau enggak. Wah, oh kenapa pada kaget semua? Oh my God, Deva hatinya sedang berbunga-bunga. Kenapa Mbak Deva hatinya berbunga-bunga? Wah, sedang berTVRI. Semoga bisa lebih dekat lagi ya. Nah, kemudian berarti kita semua sudah semangat-semangat ya, sudah pada masuk ke gimmick juga. Sekarang Ibu mau menjelaskan, pernah nggak kalian perhatikan bahwa sekarang itu hampir semua dari kalian itu pasti tidak lepas dari HP atau laptop. Mulai dari mengerjakan tugas, berkomunikasi dengan teman, mencari informasi. Sekarang kan sudah lewat perangkat-perangkat teknologi yang canggih-canggih. Nah, coba kalian bayangkan, kalau semua tugas itu harus dikerjakan secara manual, tanpa bantuan teknologi. Menurut kalian bagaimana? Mungkin bisa Mbak Chelsea? Menurut Mbak Chelsea, eh, kalau misal tugas itu dikerjakan secara manual tanpa bantuan teknologi, menurut Mbak Chelsea bagaimana? Apakah menurut saya kayaknya jelas itu bisa karena dulu kita juga pernah tanpa teknologi itu tapi dengan adanya teknologi sekarang itu sangat sangat membantu gitu loh. Kan kita jadi nggak harus kayak ke guru secara langsung nggak harus menunggu kayak ke guru gitu kita semua pakai teknologi. Ya, betul sekali apa yang dikatakan sama Mbak Chelsea tadi, bahwa kalau misal pekerjaan itu secara manual, itu pasti lama, susah, ribet. Jadi, pekerjaan itu bakal terasa lebih sulit ya, jadi lebih tidak efektif. Nah, karena itu, sekarang banyak pekerjaan itu dibantu dengan teknologi agar lebih cepat dan mudah. Dan hal tersebut itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu memasuki materi, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Menurut kalian, aplikasi apa sih yang sering kalian gunakan untuk membantu pekerjaan tugas kalian agar lebih cepat? Mungkin bisa Mbak Rofi? Saya masa selesai itu gimana Mbak Rofi? Menurut Mbak Rofi, aplikasi apa yang sering Mbak Rofi? Ya Mbak Rofi? Google, ya biasanya yang Mbak Rofi gunakan untuk apa? Google Chrome. Google Chrome. Biasanya untuk? Biasanya untuk apa Mbak Rofi?
Ya, betul sekali ya. Untuk mencari informasi seperti itu. Bagus. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin memberikan pretest terlebih dahulu sebelum kita masuk ke di sini teman-teman tolong masuk ke Kahoot IT. Sudah? Kalau sudah masuk ke Kahoot IT, teman-teman bisa untuk memasukkan PIN atau scan barcode Kahoot ya. Tunggu sebentar. Sudah pada masuk Kahoot IT? Oke, ini saya kopikan ya. Sudah ada yang masuk? Nah, bagus. Sudah ada yang masuk ya? Kita mulai. Wah, B ini siapa ya? Wah, sudah pinter ya Mbak B. Next. Oke, Mbak Jenny memimpin. Siapa? Mbak Jenny, siapa ini Mbak Jenny? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Coba, siapa ya Mbak Jenny? Oh, Deva. Bagus Mbak Deva. Nah, dari hasil pretest anak-anak ini, kalian terlihat bahwa kalian sudah memiliki gambaran awal ya tentang penggunaan teknologi dalam pekerjaan. Nah, sebelum itu Ibu akan jelaskan bahwa pada pembelajaran hari ini kalian itu akan memahami tentang pengertian otomatisasi, mengetahui tujuannya, dan juga mengenal aplikasi-aplikasi otomatisasi perkantoran. Nah, kita masuk ke materinya lagi. Di sini, yang pertama, pengertian. Apa sih itu otomatisasi kantor? Nah, otomatisasi kantor itu adalah penggunaan teknologi seperti komputer atau internet untuk membantu pekerjaan agar menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Jadi, bisa kita pahami secara sederhananya bahwa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang itu sudah dibantu oleh teknologi. Contohnya, ketika kalian mengerjakan tugas menggunakan laptop atau mencari informasi melalui internet, itu sebenarnya sudah termasuk bentuk otomatisasi. Nah, di sini Ibu mau tanya terlebih dahulu. Saya ingin bertanya pada kalian, menurut kalian, kenapa sih kantor itu membutuhkan teknologi? Mungkin bisa Mbak Valen. Halo Mbak Valen. Atau mungkin yang lainnya? Mempercepat kegiatan administrasi. Ya, betul sekali. Betul. Saya, Bisa, Mbak Valen. Jawabannya bagus sekali ya. Jadi benar apa yang dikatakan Mbak Valen tadi, bahwa teknologi itu memang digunakan agar pekerjaannya itu menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan otomatisasi kantor. Nah, tujuan otomatisasi kantor ini sebenarnya ada banyak sekali juga. Cuma Ibu rangkumkan menjadi 5. Yang pertama ada menggabungkan penerapan teknologi. Apa sih itu maksudnya? Artinya, pekerjaan yang sebelumnya itu dilakukan manual, sekarang itu dibantu oleh teknologi. Contohnya mengetik surat. Sekarang menggunakan komputer, bukan lagi kayak menulis tangan menggunakan pulpen. Kemudian juga ada pembaruan proses kerja, di mana pekerjaan yang sebelumnya itu dilakukan secara manual. Sekarang itu dibantu oleh canggihnya teknologi ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada produktivitas dan efektivitas meningkat.
di mana artinya pekerjaan itu bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih banyak. Contohnya, mengolah data itu sekarang menggunakan Excel lebih cepat dibandingkan dulu menghitung secara manual. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu ada meningkatkan komunikasi yang baik antar manajer, di mana artinya informasi itu sekarang bisa disampaikan secara cepat. Contohnya, rapat itu sekarang bisa melalui video konferensi tanpa harus bertemu. Kayak kita ini, sekarang kita kan sedang melakukan daring ya teman-teman. Nah, kemudian ada mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Artinya, data yang dapat diperoleh dengan cepat itu dapat membantu dalam mengambil keputusan. Seperti misalnya, ada laporan keuangan dalam bentuk digital. Itu membantu pimpinan itu langsung dalam menentukan kebijakan. Jadi, secara keseluruhan, tujuan otomatisasi ini adalah untuk pekerjaan itu menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada jenis aplikasi otomatisasi kantor. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Belum ada? Mbak Chelsea nggak ada ya? Baik, oke. Jadi di sini Ibu ambil beberapa contoh aplikasi otomatisasi kantor. Contohnya ada Microsoft Word. Di mana Microsoft Word ini biasanya digunakan untuk membuat dokumen, mengolah data. Ini banyak sekali macamnya ya. Kemudian yang kedua ada video conference. Ini biasanya digunakan untuk rapat atau komunikasi jarak jauh. Contohnya ada Zoom, Google Meet, dan juga ada Frontend seperti itu. Kemudian di sini terakhir ada email. Biasanya digunakan untuk mengirim dan mengirim pesan atau dokumen dengan cepat. Jadi, jika kita perhatikan, sebenarnya tuh kalian sudah sering menggunakan aplikasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian diskusi, di mana coba kita berpikir sejenak ya. Ini pertanyaannya, apa yang terjadi jika sebuah kantor itu tidak menggunakan otomatisasi perkantoran? Bisa ditulis di kolom komentar ya, teman-teman, anak-anak. Ayo. Atau yang mau jawab langsung juga boleh. Siapa? Nanti dapat tambahan poin dari Ibu. Terjadi jika sebuah kantor itu tidak menggunakan otomatisasi perkantoran. Apabila suatu kantor tidak menggunakan otomatisasi kantor, kantor tersebut akan kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan yang ada di dalamnya dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Karena kan sekarang jadi era teknologi yang bila satu perkantoran itu tidak melakukan otomatisasi perkantoran, nah kantor tersebut akan terhambat terkait keberjalanan kegiatan yang tersebut. Wah, jawabannya Mbak Valen bagus banget dan sudah benar. Jadi, jika tidak menggunakan teknologi itu pekerjaan akan membutuhkan waktu yang lebih lama, kurang efisien dan berpotensi terjadi kesalahan yang mungkin lebih besar. Nah, menurut kalian apakah teknologi itu selalu membuat pekerjaan lebih baik? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Mungkin Mas Duden? Halo, Mas Duden. Ya. Sudah. Menurut saya membantu karena sekarang kan era modern, maka teknologi yang diperlukan perusahaan. Wah, benar. Terima kasih Mas Duden atas jawabannya. Ya, karena lebih cepat. Tidak selalu kalau tidak bisa menggunakannya juga jadinya bakal mungkin kita berpotensi melakukan kesalahan. Jadi teknologi ini membantu tetapi tetap harus digunakan dengan benar ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin kalian mengerjakan soal mudah sekali, hanya 2 soal pilihan ganda, menggunakan Kahoot lagi. Jadi kalian masuk ke Kahoot IT lagi. Kemudian kalian masukkan PIN yang ada di layar yang Ibu bagikan ini ya. Ini sudah muncul, tunggu sebentar. Ini bisa dimasukkan PIN-nya atau mungkin barcode. Agio, Pras, Asa, oke. Sudah ya, sudah masuk semua, akan Ibu mulai. Oke, coba dipinter-pinter. Oh, tidak apa-apa, let's go, next.
Wah, jawabannya udah benar-benar semua. Dan Nanas, selamat untuk Mbak Nanas. Berarti Mbak Nanas sudah memperhatikan dengan baik ya. Kalian semua juga sudah paham dah. Dari asesmen ini kita bisa tahu bahwa teman-teman tadi sudah memperhatikan dengan baik. Karena tadi sudah ada perubahan bahwa teman-teman tadinya ada yang salah, sekarang ada yang benar. Seperti itu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan tentang refleksi, sebagai refleksi kita. Apa sih yang dari pembelajaran hari ini, itu hal apa yang menarik atau paling kalian rasakan manfaatnya? Ada yang mau memberikan refleksi? Dari pembelajaran hari ini, apa sih yang paling menarik? Seperti itu. Saya itu Boleh, Mbak Marsha. jadi pada pembelajaran hari ini eh, kita dapat kita menerima ilmu baru terkait dengan otomatisasi perkantoran sehingga mendapatkan ilmu tentang perkembangan dari teknologi yang kita gunakan seperti email ataupun Google Chrome sehingga itu bisa membantu kita dalam melakukan pekerjaan menjadi lebih cepat dan tidak ketinggalan teknologi ataupun jam. Jadi kita bisa terus catch up dengan hal-hal baru yang bisa membuat kita lebih maju lagi dari sekarang. Oke, jawaban Mbak Marsha udah keren banget. Berarti Mbak Marsha dari tadi memperhatikan. Salut saya sama Mbak Marsha ya. Nah, sekarang coba deh kita simpulkan apa aja yang udah kita pelajari hari ini tadi. Dimana tadi ada pengertian dari otomatisasi perkantoran. Apa sih itu otomatisasi perkantoran? Otomatisasi perkantoran itu adalah penggunaan teknologi di mana penggunaan tersebut itu tujuannya untuk mempermudah kita, mempercepat pekerjaan kita. Contoh-contoh aplikasinya sekarang sudah banyak berkembang. Ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Word yang bisa membantu kita untuk membuat dokumen. Nah, dari hasil-hasil evaluasi tadi itu, Ibu sudah tangkap bahwa hasil asesmen kalian sudah mengalami perkembangan. Jadi kita sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian, Ibu ingin memberitahukan bahwa nanti di materi berikutnya akan ada penugasan di mana tugas kalian nanti adalah memperhatikan aplikasi-aplikasi otomatisasi perkantoran, kemudian kalian rangkum seperti itu ya. Baik. Nah, di sini Ibu ada motivasi bahwa dalam kehidupan itu teman-teman semua jangan gampang menyerah. Kayak contohnya aja sekarang kan penggunaan teknologi itu mungkin banyak orang-orang yang menolak adanya perkembangan zaman ini. Tapi di era zaman sekarang itu kita tetap harus menerima perubahan-perubahan itu supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman asal kita bisa memilah-milah mana yang positif dan mana yang negatif. Seperti itu. Jadi hari ini Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Teman-teman semua sudah sangat-sangat bagus, sudah sangat-sangat baik dan memperhatikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Jadi Ibu sampaikan terima kasih banyak atas segala perhatian kalian. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Syekh. Terima kasih kembali.